Bun, aku itu suka banget sama singkong, keripik singkong ya. Jadi ada beberapa orang yang nanya, Bun, kita boleh nggak sih ngemil keripik singkong ya? Dan juga banyak yang nanya, Bun, saat ini gimana? Apakah masih memantang makanan-makanan atau sudah normal? Jadi aku itu alhamdulillah udah sembuh dan udah boleh makan apa aja, tapi tetap aja ya aku masih kontrol, jangan mentang-mentang udah enak kan udah sembuh dimakan semuanya. Oke, di video kalian aku bakal memberikan lagi motivasi, semangat buat kalian ya. Terima kasih yang sudah selalu menonton, setia menonton, menunggu video-video aku. Mudah-mudahan kalian sembuh juga seperti sedia kala dan bisa beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian ya terkait cemilan ya. Karena banyak banget yang nanya dari kalian, Bunda udah sembuh total ya saat ini, alhamdulillah. Jadi aku tuh udah nggak ada pantangan sih. Masih ada sih mungkin kayak cabe, kemudian yang bersoda, kafein, kopi. Emang aku nggak kopi dari dulu dan aku tuh nggak makan sambal. Orang-orang tuh heran, Bunda nggak suka sambal, nggak ngopi, kemudian nggak makan mie, tapi kok kena GERD. Jadi aku tuh kena GERD, asam lambung, anxiety-nya dari faktor pikiran ya, atau dari faktor stres. Makanya aku kena dispepsia organik ya, itu hasil endoskopi aku, dispepsia organik, karena aku itu ada peradangan dan juga gastritis. Emang asam lambung itu bukan saja dari faktor makanan, tapi dari gaya hidup, dari makanan, dan juga dari faktor pikiran atau stres. Makanya kita tuh harus happy, harus bahagia ya. Jangan stres, dan pola makannya pokoknya kita menerapkan pola hidup sehat. Oke, di video kali ini aku bakal bahas terkait cemilan. Jadi ada ya banyak banget yang mau komentar terkait keripik singkong. Nah, jadi keripik singkong ini aku juga suka ya, apalagi yang rasa keju. Aku itu nggak suka yang pedas-pedas dan kurang suka yang gurih-gurih. Tapi kalau misalnya keju, aku itu suka, nggak suka-suka banget sih ya. Jadi ada yang nanya, Bun, saat ini udah boleh nggak sih Bunda makan cemilan-cemilan seperti keripik misalnya, ataupun cemilan-cemilan ciki-ciki gitu loh. Nah sebenarnya sih aku itu nggak hobi ngemil ya. Aku itu suka ngemil sejak aku kena GERD atau asam lambung. Tapi kalau keripik singkong ini sewaktu-waktu aku suka juga, aku mau ya. Tapi terkait kita nih yang mengalami GERD ya, atau penyakit asam lambung, ini aku share sesuai dengan pengalaman aku. Pada saat aku berjuang maupun pada saat aku pemulihan, aku itu nggak berani nyentuh yang namanya keripik-keripik ya, keripik apapun, kecuali aku tuh disarankan saat itu keripik kulit, kerupuk kulit ya. Itu pun aku nyoba yang original karena kata teman aku yang sudah sembuh itu bagus ya. Jadi untuk melindungi lambung kita bagus katanya kerupuk kulit. Makanya aku nyobain, itu pun aku makan beberapa kali. Emang sih nggak ada sensasi ya di lambung, menurut aku baik-baik aja. Tapi karena ada minyaknya, jadi aku mengurangi. Nah, kembali ke keripik singkong. Boleh nggak sih, Bun, kalau misalnya aku makan keripik singkong? Jadi singkong ini sih aman ya, menurut aku nggak ada masalah, nggak ada dokter ataupun nggak ada penelitian melarang kalau penderita GERD itu makan singkong. Malahan disarankan konsumsi singkong karena singkong itu bagus ya, jadi bikin lambung itu adem, bikin lambung itu enak dan itu mengenyangkan. Jadi nggak perlu lagi kalau misalnya udah makan singkong, nggak perlu lagi makan nasi karena singkong ini kan mengenyangkan, apalagi yang namanya singkong rebus. Tapi lain halnya dengan keripik. Kalau keripik ini kan udah digoreng dengan minyak, kemudian dikasih dengan bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Aku nggak tahu cara buatnya seperti apa, tapi menurut beberapa orang mengatakan bahwa keripik singkong ini digoreng dengan minyak. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam minyaknya dan juga bumbu-bumbunya yang gurih. Kalau misalnya kalian mau nyobain, ini saran dari aku, mending buat sendiri. Tapi kalau misalnya kalian, nggak enak Bun, nyobain sendiri, nggak enak Bun kalau masak sendiri atau bikin sendiri, ya udah beli deh, beli nggak apa-apa, tapi nyobanya jangan banyak-banyak. Biasanya nih ya, kalau misalnya aku makan sesuatu yang gurih atau misalnya sesuatu yang yang asin, aku tuh campur dengan makanan yang lain, misalnya dengan nasi, jadi kan nggak berasa banget, ya enggak? Nah seperti halnya ke keripik singkong, kalian mungkin bisa makan dengan nasi, ya anggap aja itu kerupuknya ya, dicoba aja dulu kalau misalnya kalian pengen.
Tapi lagi-lagi dihindari yang berminyak. Jadi kalau misalnya kalian mau nyobain, boleh tapi secukupnya aja, jangan sering-sering. Kalau misalnya udah nyobain satu misalnya setengah lah ya, udah nyobain sedikit, nggak ada sensasi ini, aku terusin makan ngemil, apalagi sambil nonton, nggak tahu-tahu udah habis satu bungkus segede ya. Besok aku makan lagi, besoknya aku makan lagi ya, itu nanti bakal jadi bumerang buat kalian sendiri. Itu nanti bakal jadi penyakit lagi, karena kalau terlalu banyak yang gurih, yang pedas yang masuk, itu nanti asam lambung kalian bisa naik, kecuali kalian udah benar-benar sembuh. Dan saran aku, kalau kalian mau ngemil sesuatu yang gurih ataupun yang asin-asin, itu caranya harus makan nasi dulu, jangan dalam keadaan perut kosong. Misalnya bangun tidur aku langsung ngemil singkong, ngemil keripik, jangan, karena lambung kita itu masih kosong. Jadi dia itu harus diisi dulu dengan yang lembut-lembut seperti bubur atau nasi atau tepung garut atau oatmeal. Jadi diisi dulu ya. Jadi kalau misalnya udah diisi kan bolehlah ya ngemil yang lain. Aku sih biasanya kayak gitu, ini pengalaman pribadi aku. Nah, selain itu juga kalau kalian udah ngemil, minumnya yang banyak. Minum air hangat, jangan minum air es. Karena air es itu juga sensitif ke perut kita, sensitif ke lambung kita. Jadi mentang-mentang udah makan singkong nih, singkong keju nih, udah makan keripik nih, langsung minumnya es teh. Ya kalau yang sehat sih itu mungkin enak dan nikmat banget. Tapi kalau buat kita penderita GERD ya, meskipun udah sembuh, itu harus dikurangi. Jangan mentang-mentang udah sembuh udah boleh makan ini itu, udah makan sembarangan, jangan ya. Karena kita tuh lebih baik mencegah daripada mengobati. Apalagi kalau misalnya udah merasa baikan nih bun, aku udah merasa baikan, jadi jangan langsung dimakan semuanya, jangan ya. Jadi pelan-pelan. Aku juga saat ini lagi belajar mengenal lagi makanan-makanan apa ya. Jadi aku tuh udah boleh makan tempe goreng, aku makan gak ada masalah. Kemudian apalagi ya, pokoknya udah banyak sih yang aku coba. Aku makan sayur, tadi aku sayur sop aku tambahin kol, gak ada masalah sih ya. Yang jelas sih kita itu masih sewajarnya, sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan. Kalau teh juga aku udah bisa, tapi sedikit-sedikit ya. Karena juga aku nggak begitu suka ngeteh sih ya. Aku tuh mendingan minum air gula atau pakai jahe dicampur kunyit, itu juga boleh. Nanti aku bakal buatkan juga video cara menyeduh kunyit buat yang misalnya ada dispepsia organik seperti luka lambung ataupun sering perih ataupun radang lambung. Karena kunyit itu gampang-gampang susah mengolahnya, tergantung dari kondisi kita. Jadi seperti itu ya. Jadi aku tuh udah normal, alhamdulillah. Jadi aku tuh pengen kalian juga sembuh ya, karena tujuan aku tuh share pengalaman ya. Aku selalu memberikan motivasi, berikan tips-tips, resep-resep makanan, karena aku tahu perjuangan asam lambung itu luar biasa, butuh kesabaran, butuh kerja keras ya, butuh emosi dan air mata ya, dan juga butuh uang, karena apa-apa harus dibeli dengan uang, apalagi obat-obatan herbal itu harganya nggak sedikit ya. Aku tuh udah banyak juga obat-obatan yang aku minum selain kunyit, temulawak. Aku juga minum kayak madu zetsmak, itu lumayan juga loh harganya. Dan juga aku pernah minum madu Nusantara, minum madu Kalimantan, minum madu madu Baduy. Pokoknya banyak lah yang udah aku konsumsi. Jadi kalau misalnya yang nanya, bunda sembuhnya dari apa, aku tuh bingung jawabnya, karena semua obat-obatan menurut aku udah banyak yang aku konsumsi. Oke teman-teman, mudah-mudahan share aku kali ini bermanfaat ya, dan juga bisa menjadi motivasi kalian untuk terus berjuang, untuk semangat, dan semoga segera diberikan kesembuhan. Cukup sekian ya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adepa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.